Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung aja hari ini kita eh, akan mempresentasikan materi kurangnya toleransi terhadap perbedaan di lingkungan kampus dan masyarakat yang diketuai oleh ketua kelompok ini adalah saya Nur Salim sebagai moderator juga dengan anggota Rozakira Zulfa dengan NIM 2201801333, Nisa Nur Khaira 2201805154. Dan terakhir Suci Mutia 22018018 Yang pertama latar belakang. Adapun latar belakangnya adalah dalam lingkungan kampus maupun masyarakat terdapat keragaman perbedaan di antara individu dan kelompok sangatlah umum untuk ditemui. Keragaman ini mencakup perbedaan baik budaya, agama, suku, ras, gender, orientasi seksual, dan latar belakang sosial, ekonomi. Namun, meskipun keragaman ini seharusnya menjadi kekayaan yang memperkaya komunitas, seringkali kita masih menyaksikan kurangnya toleransi terhadap perbedaan masyarakat tersebut. Di sini kami akan menganalisis penyebab kurangnya toleransi terhadap perbedaan di lingkungan kampus maupun masyarakat, serta mengeksplorasi upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang isu dan upaya yang tepat, diharapkan dapat tercipta lingkungan yang mendorong keberagaman, saling menghormati, dan saling mendukung. Rumusan masalah. Yang pertama, eh, yaitu mampu menjelaskan konsep toleransi terhadap perbedaan. Yang kedua, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kurangnya toleransi terhadap perbedaan setiap individu, agama, dan semua kelompok. Yang ketiga, apa saja dampak dari kurangnya toleransi terhadap perbedaan. Yang keempat, bagaimana upaya atau solusi untuk meningkatkan toleransi terhadap perbedaan itu. Terakhir, bagaimana studi kasus tentang kurangnya toleransi terhadap perbedaan di lingkungan kampus maupun lingkungan masyarakat. Selanjutnya tujuan. Adapun tujuannya yang pertama untuk memberikan pemahaman tentang apa itu toleransi terhadap perbedaan. Yang kedua untuk mengidentifikasi dan menjelaskan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya tingkat toleransi dalam masyarakat. Yang ketiga menggambarkan konsekuensi negatif yang timbul akibat rendahnya tingkat toleransi dalam masyarakat. Yang keempat untuk mengidentifikasi dan mengusulkan langkah-langkah konkret yang dapat dilakukan untuk meningkatkan toleransi dalam masyarakat. Terakhir, untuk mengkaji dan menganalisis situasi konkret di lingkungan kampus atau masyarakat yang mengalami rendahnya tingkat toleransi terhadap perbedaan. Selanjutnya, ke pembahasan yang akan dijelaskan oleh kawan kita. Kepada kawan dipersilahkan. Pembahasan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi 1 dan 2. Yang pertama itu tentang konsep toleransi terhadap perbedaan. Jadi, keberagaman adalah segala bentuknya, baik dalam keyakinan, budaya, pandangan, politik, ataupun gaya hidup. Toleransi melibatkan kesediaan untuk menerima bahwa orang lain memiliki hak untuk berbeda dan bebas berekspresi. Bahkan jika pandangan atau tindakan mereka bertentangan dengan yang kita yakini, dalam konteks sikap spiritual, toleransi terhadap perbedaan berarti menghargai keyakinan praktik spiritual yang berbeda dari yang kita anut. Ini melibatkan pemahaman bahwa setiap individu memiliki hak untuk memilih jalan spiritual yang sesuai dengan kepercayaan dan keyakinannya sendiri. Toleransi spiritual mencakup penghormatan terhadap agama dan keyakinan lain seperti ketersediaan untuk belajar dan berbagai pengetahuan dengan orang-orang yang memiliki pandangan yang berbeda. Selanjutnya,
mengenai faktor-faktor kurangnya toleransi terhadap perbedaan. Di antaranya yang pertama adalah kurangnya pengetahuan atau pemahaman yang mendalam mengenai keberagaman dan perbedaan ini. Yang kedua, adanya prasangka atau stereotip negatif terhadap kelompok tertentu. Yang ketiga, ketakutan terhadap yang tidak kita ketahui atau ketakutan terhadap suatu perubahan yang ada. Yang keempat, konteks sosial dan politik yang terkait dengan lingkungan kampus atau masyarakat juga menjadi salah satu faktor kurangnya toleransi terhadap perbedaan. Yang kelima, adanya nilai-nilai dan pandangan yang diperoleh dari keluarga dan juga lingkungan sekitar. Dan yang terakhir, adanya pengalaman diskriminasi atau ketidakadilan dalam kehidupan seseorang. Ini juga menjadi faktor utama dari kurangnya toleransi terhadap perbedaan. Contohnya seperti bullying, dan rasisme, dan masih banyak lagi contoh lainnya. Baik, selanjutnya yaitu dampak kurangnya toleransi terhadap perbedaan yang akan dijelaskan oleh kawan kita Suci Mutia. Kalau Suci Mutia, dipersilahkan. Selanjutnya yaitu dampak kurangnya toleransi terhadap perbedaan. Yang pertama ada konflik dan ketegangan sosial. Yang kedua, diskriminasi dan marginalisasi. Yang ketiga, rendahnya kerjasama dan produktivitas. Yang keempat, gangguan dalam komunikasi dan pemahaman. Yang kelima, kerugian dalam pengembangan pribadi dan intelektual. Yang keenam, ada kerugian dalam pembangunan sosial dan ekonomi. Selanjutnya, upaya meningkatkan toleransi terhadap perbedaan. Pertama, pendidikan dan kesadaran. Pendidikan tentang keberagaman, hak asasi manusia, dan pentingnya toleransi perlu diperkuat di institusi pendidikan dan melalui program-program pendidikan di masyarakat. Mempromosikan kesadaran akan nilai-nilai toleransi dan mengajarkan tentang perbedaan budaya, agama, dan pandangan akan membantu mengurangi prasangka dan meningkatkan penghargaan terhadap keberagaman. Yang kedua, dialog antar budaya. Membangun platform dan kesempatan untuk dialog antar budaya sangat penting. Ini dapat dilakukan melalui forum, seminar, lokakarya, atau kegiatan kolaboratif yang memfasilitasi pertukaran pemikiran, pengalaman, dan perspektif antara kelompok yang berbeda. Dialog yang terbuka dan pengalaman langsung dengan perbedaan dapat meredakan ketakutan dan memperkuat pemahaman. Yang ketiga, membangun kerjasama dan kolaborasi. Menciptakan kesempatan untuk kerjasama dan kolaborasi antara kelompok yang berbeda dapat memperkuat hubungan antar individu atau komunitas. Melalui proyek bersama atau kegiatan sukarela, orang dapat mengalami kekuatan keragaman dan menghargai kontribusi setiap individu. Yang keempat, meningkatkan kesadaran diri. Individu perlu memeriksa prasangka atau asumsi mereka sendiri dan meningkatkan kesadaran diri tentang preferensi dan sikap mereka terhadap perbedaan. Mempertanyakan keyakinan dan pandangan yang mungkin menghalangi toleransi adalah langkah penting dalam mengubah sikap dan perilaku. Yang kelima, memperkuat komunikasi empati. Kemampuan untuk mendengarkan dengan empati dan mencoba memahami sudut pandang orang lain adalah keterampilan penting dalam meningkatkan toleransi. Saya alihkan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Suci Mutia. Selanjutnya, studi kasus dan rancangan solusi yang akan dijelaskan oleh kawan kita Nusa Nur Khaira. Pada Nusa Nur Khaira, dipersilakan. Baik, kemudian kita masuk ke studi kasus dan rancangan solusi. Studi kasus. Di sebuah kampus terdapat dua kelompok mahasiswa yang memiliki perbedaan agama dan pandangan politik. Kelompok pertama terdiri dari mahasiswa beragama Islam yang konservatif, sementara kelompok kedua terdiri dari mahasiswa beragama non-Islam yang cenderung liberal. Kedua kelompok ini sering terlibat dalam perdebatan dan konflik yang meningkat seiring waktu. Kurangnya toleransi di antara kedua kelompok ini terlihat dari sikap saling mengejek,
memicu perdebatan yang tak konstruktif, serta kurangnya upaya untuk saling memahami dan menghormati perbedaan pandangan. Perilaku ini berdampak negatif pada lingkungan kampus secara keseluruhan, dengan munculnya kesalahpahaman, ketegangan, dan bahkan konflik fisik yang terjadi antara kelompok-kelompok tersebut. Kemudian rancangan solusi. Pertama, pendidikan dan pelatihan. Kedua, dialog interaktif. Ketiga, pemimpin kampus dan masyarakat harus memberikan contoh yang baik dalam mendorong toleransi dan menghargai perbedaan. Empat, masyarakat dan kampus perlu mengingatkan mahasiswa tentang nilai-nilai demokratif, hak asasi manusia, dan kebebasan beragama. Mengadakan kegiatan yang mempromosikan kesadaran dan pentingnya toleransi dapat membantu membangun sikap yang lebih inklusif dan saling menghormati. Kesimpulan. Pertama, kurangnya toleransi terhadap perbedaan di lingkungan kampus maupun masyarakat dapat menyebabkan konflik, diskriminasi, ketegangan sosial, dan ketidakadilan. Dua, kurangnya pemahaman, prasangka, ketakutan, konteks sosial, dan pengaruh lingkungan dapat menjadi faktor yang mempengaruhi kurangnya toleransi. Tiga, toleransi terhadap perbedaan di lingkungan kampus maupun masyarakat memainkan peran penting dalam membangun hubungan harmonis, memperkuat kerjasama, dan memajukan sosial dan ekonomi. Empat, toleransi terhadap perbedaan dan karakter kemerikosalehan saling melengkapi dan memperkuat satu sama lain. Toleransi merupakan bagian integral dari karakter kemerikosalehan yang melibatkan sikap rendah hati, keadilan, dan kasih sayang. Toleransi terhadap perbedaan juga memiliki kaitan dengan dimensi spiritual. Menerima dan menghormati perbedaan dalam keyakinan dan praktik spiritual mencerminkan kedalaman spiritual seseorang dan penghormatan terhadap keberagaman dalam pencarian dan pengalaman rohani. Dalam menghadapi kurangnya toleransi terhadap perbedaan, penting bagi individu dan masyarakat untuk mengedepankan pendidikan, dialog antar budaya, pemahaman saling, dan kesadaran akan kepentingan keberagaman. Mendorong nilai-nilai toleransi akan membawa harmoni, keselarasan, dan kemajuan yang lebih besar dalam lingkungan kampus masyarakat secara keseluruhan. Saya kembalikan ke moderator. Wah, baik. Terima kasih para kawan-kawan semua telah menjelaskan, telah membantu menjelaskan materi kita pada hari ini. Untuk itu sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.